keempat dari jam 10 karena sekaligus kita akan ada acara pisah sambut rekan kita yang keluar dari HR8 dan yang masuk ke HR8. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai saja dengan SP 135 yang terbatas ya. Cek posisi dari unit TR hadir semua. Dari Komdev hadir semua Pak ya. Anak buahnya siapa aja Pak hadir semua. Hadir semua. Oh iya. Dari Kadep hadir semua. Kadep hadir semua Pak ya. Hadir semua Pak. Dari admin Pak Yagin hadir semua. Lapar Pak Denny ya? Adminnya hadir juga. Pak Denny mana? Ini Pak Denny nih. Komplit Pak Denny. Mari kita berdoa sejenak. Semoga aktivitas kita diterima Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ni'mah wa yutimmu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa yashtar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji bagimu dengan rahmat dan ridhamu serta atas izin dan perkenanmu kami dapat berkumpul dalam acara SP 135 dan bisa sambut pejabat lingkungan HR 8. Jadikanlah sebuah momentum untuk membangun kebersamaan di antara kami ya Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Ya Allah, pemilik Dan di-scan bukti tiket untuk kelengkapannya. Manajer admin akan segera membuat notif ke seluruh gubis untuk persyaratan tersebut. Jadi ini reminding komitmen yang kemarin mungkin sudah ya Pak ini. Kemudian yang kedua, untuk lebih kurang 200 karyawan yang belum memiliki NPWP di Ubis ini agar manajer admin segera menginformasikan dengan membuat notif kepada mereka. Ini juga mungkin sudah barangkali ya Pak, atau nanti setelah SP ini, setelah acara belum? Pak Uno nggak tahu? Iya, baik, terima kasih. Supaya nggak tegang kok, diem aja semua ini. Manajer admin yang ketiga, manajer penyerahan SK promosi mutasi pada saudara minta tolong dari Kadep untuk maju ke depan sini Pak. Jangan jauh-jauh. Surat keputusan Deputi Senior General Manager Human Resource Center Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk nomor SK 1353-ARC-20/218 tentang promosi karyawan. Deputi Senior General Manager Human Resource Center Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Deputi Senior General Manager Human Resource Center Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang promosi karyawan. 1. Eni Rosnaini, NIK 612323, posisi Oktober 2008, Officer 3 HX Service, Human Resource Representative 81, dan posisi 61. Posisi 1 November 2008, Officer 2 Logistik and Administration, General Support, Direktorat IT dan Supply, kantor perusahaan, dan posisi 3. 2. Tidak diberikan biaya tidak fasilitas melanjutkan. 3. Memberikan penghasilan dan emolumen lain yang berkaitan dengan jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Bandung 15 Oktober 2008. Human Resource area 9
Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka nomor 883 PS 740 AFC 150 tentang promosi karyawan. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan surat keputusan OSM Area 9. Ke-1, menetapkan nama Amu Makmur NIK 631364, posisi Oktober 2008, Officer 3 HR Service HR Area 83 dan posisi 61. Posisi 1 November 2008, Officer 2 HR Service Representatif 83 dan posisi 51. Kedua, memberikan penghasilan dan emolumen lainnya berkaitan dengan jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Bandung 15 Oktober 2008. Operation Senior Manager HR adalah 9 PT Telekomunikasi Indonesia Dan mohon berkenan kepada OSM HR Area 8 untuk menyerahkan SK kepada yang bersangkutan. Aplaus sekali lagi untuk rekan kita BNI dan Pak Ali. Yang terhormat rekan saya, sejawat saya Abdul Wahab, kami persilakan untuk memberikan kesan dan pesannya. Yang saya hormati OSM HR Area 8 Pak Wijaya, yang saya hormati rekan-rekan manajer, yang saya hormati rekan-rekan seluruh anggota tim HR 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa kumpul. Kelihatannya ini paling lengkap kumpulnya HR 8 selama hampir lebih 2,5 tahun ya. Dulu pernah tapi ngumpulin sekali, ini kedua kalinya. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa saya dan rekan-rekan ada putaran. Saya sendiri sekarang ada di dekat-dekat gedung sate. Tempat duduknya pas lihat gedung sate, kembali seperti dulu. Pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Saya yang ingin mengingatkan kita kembali bagaimana saat-saat kondisi HR 08 itu dibentuk waktu itu baru 3 orang, saya, Pak Wijaya, Pak Tini. Kantornya masih di Wisma Antara, satu workstation gantian ketiga. Saya, Pak Tini, Pak Tini. Kemudian Pak Laksi gabung ini untuk mengingatkan kembali karena Pak Wijaya itu perjuangannya untuk membawa HR 8 sampai seperti ini. Di lantai 8 beberapa bulan diusir kita. Karena itu sudah diblok sama Pinen. Nah inilah sekali lagi karena Pak Wijaya itu terlalu baik ya, ikut pindah lagi. Nah kurang lebih saat ini 2,5 tahun kita sudah tahu di bawah kepemimpinan Pak Wijaya sangat kompak HR 08, sangat kompak. Dengan kesederhanaan beliau memberikan contoh sederhana, saya kadang-kadang sampai kesel karena Pak Wi itu ya itulah orang sederhana, ruangan dikasih segini ya sudahlah gitu aja gitu. Kadang-kadang malah saya ini gimana Pak Wi kok mau aja gitu ya, sering kita diskusi gitu. Tapi itulah ya. Kebetulan juga saya mendampingi Pak Wi itu tahun 96 masuk di net, berakhir kemarin hari Jumat itu setelah terima. Saya tahu persis lah, Pak Wi juga maklum, saya juga masih jauh dari layar.
Ya mudah-mudahan nanti ke depan terutama rekan-rekan yang di sini, terutama Pak India, Pak Yakin Jaka Persis, dan rekan-rekan lama juga, dia lebih segar, lebih muda, lebih agresif dalam hal pekerjaan ya, dibanding saya yang miliknya udah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya pikir sudah diwakili oleh Pak Wahab. Saya berharap begitu tadi. Jadi nggak usah gaji. Berapa lama nih Pak? Saya dikasih waktu Pak. Soalnya pasti ada pakai nangis-nangisan. Nggak maunya selesai, makasih ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau saya pertama-tama terima kasih pada Tuhan ya. 2 tahun setengah Pak Wahab ya. 2 tahun setengah membangun HR8 yang notabene belum ada sarana maupun prasarana. Unit bisnisnya besar-besar, sistemnya belum ada, tapi saya masih bisa 2 tahun setengah itu sesuai dengan aturan. Jadi saya sama tim saya berupaya proses itu tidak ada lagi berbasis saran. Jadi kalau memang bagus, ya bagus. Kalau tidak, ya tidak. Itu yang kita upayakan. KKN juga enggak kita lakukan. Makanya saya begitu 2 tahun setengah, mungkin Bapak Ibu enggak pernah mendengar di tim saya itu, misalnya ada apa ya, sangkatan atau sekampung atau agama gitu. Teman-teman kayaknya nggak mungkin juga, karena kita itu sebetulnya sudah HR9 yang mengelola. Ternyata HR9 seperti kita mengurusi 10 unit bisnis, dia juga sudah potang-potang, yang notabene juga seperti kita nasional. Jadi itu yang kesan-kesan yang dari saya. Yang kedua, terima kasih ke tim saya ya, Satria, Rito, Setaji sama Bu Nasiti dan Bu Riri yang telah kita bekerja sama, dan apresiasi buat tim itu karena nggak ada informasi yang negatif terhadap di karir, misalnya bocor informasi orang promosi mutasi, dan itu diakui oleh unit bisnis. Kalau kita itu memang last minute nggak pernah kita informasikan. Berikutnya juga tuh Bapak Ibu yang lain ya, mungkin dengan style gayanya saya yang kalau orang bilang to the point gitu, tapi intinya tidak ada maksud untuk kepentingan pribadi. Saya tuh mikirnya bagaimana HR8 di dalam melayani unit bisnis, itu aja. Berikutnya terima kasih untuk Pak Wijaya Pak yang telah memberikan saya bimbingan, arahan, dan saya juga minta maaf ke Pak Wijaya dan para manajer yang lain termasuk Pak Wahab atas segala mungkin perbuatan, tingkah laku atau ucapan yang nggak berkenan. Mungkin karena kadang-kadang saya 2 tahun setengah dan sebelumnya di multimedia juga sudah mengelola itu, jadi saya seperti paranormal. Kalau misalnya ada promosi mutasi yang menurut saya itu, saya udah tahu arahnya kemana nih.
Jadi saya seperti paranormal pasti yang begini. Nah itu sebenarnya dari awal tahun 2008 ya Pak ya, saya sudah berharap di role di mana di karir development. Nah itu mungkin nanti ada komisi atau anak saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu juga mungkin saya minta maaf. Mudah-mudahan kita semua tetap disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di Hayat 8 maupun di tempat saya dan di tempat kawan. Untuk Pak Samsir khusus Pak, di tim saya sudah kuat Pak, sudah bagus, sudah tahu kerjaannya masing-masing. Mungkin tinggal Bapak create lagi untuk lebih baik ke depan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Waduh, dan saya juga mau menitikkan air mata tadi. Bu sudah begini-begini terus. Tapi baik. Ke selanjutnya ada satu lagi yang tadi Pak Wahab, Pak Alen ini saya perhatiin, oh dia udah ngarang ini kalimat nih dari jauh. Bu Eni mangga tuh. Ini yang tiga. Kalau nggak ada ngomong Maju biar kelihatan. kayak begitu. Assalamualaikum aja. Ya kalau nggak bisa ngomong nyanyi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa panjang lebar Pak Wijaya, karena saya sedih. Saya nggak kuat. Saya nggak bisa ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya. Terutama Bapak Wedi, teman-teman saya satu, rekan satu. Teman-teman semua di sini saya aturkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tindakan saya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wijaya selaku OSF Hayat 8, rekan para manajer yang saya hormati, dan sahabat saya, keluarga besar Hayat 8 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah saya pagi ini bisa bergabung di Hayat 8 dalam suasana yang kompak, cerah. Di dalam sini kalau di luar mendung. Saya mulai aktif mudah-mudahan di Hayat 8 hari ini ya. Yang rekan-rekan sudah tahu, saya dari Hayat 2 di manajer ADM Service yang sekarang diduduki oleh Pak Alen ya. Dan saya menggantikan Pak Samsir di HRM 83. Tentunya ini merupakan perjalanan baru buat saya, walaupun secara perusahaan, secara core kita saya juga di HR. Namun di Hayat 8 seperti yang sudah diceritakan rekan-rekan saya, punya karakteristik, punya hal yang berbeda tentunya, baik dari area maupun karakter dari unit yang kita kelola. Tentunya ini merupakan suatu hal yang tantangan tersendiri buat saya, yang khususnya di HR 8. Saya tentunya banyak belajar dari Pak Samsir ya, yang sudah merintis begitu baik. Cerita job saya sebelumnya mungkin tidak begitu penting ya, karena rekan-rekan sudah tahu, dan di HR 2 secara fungsi sama, namun di sana mungkin sudah cukup settle ya sistemnya, dan tingkat problematikanya mungkin tidak sebesar di HR 8. Nah, tentunya kondisi ini modal buat saya, dan saya yakin manajemen rotasi ini suatu hal yang
sangat positif untuk bisa saling mengisi dari kekurangan-kekurangan yang ada untuk disempurnakan. Kalaupun itu masih demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Yudin, saya juga ingin menyampaikan perkenalan. Nama saya Menja Sumantri, tinggal di Bojongkulur, dekat dengan Pak Yudin. Saya di Bilang Saindah 3, Bojongkulur ya. Di daerah Gunung Putri. Jakarta. Gunung Putri dekat. Nah, kami mencoba mengulang apa yang pernah disampaikan oleh Pak Ali ini pada saat serah terima di Bali kemarin. Memang juga yang sama Pak Yudin bahwa kita diminta untuk senantiasa belajar. Dan di sini saya juga sangat beruntung, saya kadernya Pak Denny, karena kebetulan dulu kalau sedikit boleh cerita, saya pertama kali masuk di Telkom itu gabungnya dengan Pak Denny di unit perencanaan SDM di Bandung. Saya itu masuk tahun 93 dan sebelumnya saya dari ITS Surabaya, mahasiswa Ikatan Dinas Bahasa Jawa Pak Jadu pada waktu itu. Dan tahun 98 saya melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan selesai tahun 99 ditempatkan kemudian di kompetensi development Bandung bersama dengan Pak Sudirman, waktu itu Pak Badar Pastama. Setelah itu saya ditugaskan ke Samarinda. Beruntung di sini ketemu lagi dengan rekan kami Ibu Siti, sama-sama di Samarinda. Pada waktu itu Siti sama dengan saya pada waktu itu. Dan menarik sekali pada saat kami ke sana saya ditunjuk sebagai Kabak SDM yang kebetulan kepala kantor itu tidak ada. Kali pertama saya terjun di lapangan langsung membidangi sebuah dapil yang tidak ada kepala kantor. Pada waktu itu dijabat oleh Pak Paminto, Pak Parminto ya, itu posisi ada di Balikpapan. Nah kebetulan pada tahun itu ada penangkapan Ali Imron. Jadi saat itu cukup pengalaman yang menarik, sampai Densus 88 masuk ke kantor kita sampai orangnya itu ditangkap di kantor kita. Saat itu kita ambil alih keputusan operasional, menarik ya. Terus di sana saya dipilih, saya pada waktu itu di Enterprise tahun 2006 bulan April saya ditarik ke Bandung jadi di kompetensi planning, jadi kembali ke masalah kompetensi. Dan tahun 2007 November saya jadi ini employee agent di Telkomsel selama setahun dan sekarang bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekilas perjalanan saya, dan kami juga sangat bersyukur sebagai kadernya Pak Denny, kami akan mencoba bersama dengan kawan-kawan di seluruh jajaran HR8 yang katanya di situ ada 5 divisi besar yang oleh manajemen diharapkan banyak memberi warna ke masa depan. Sehingga transformasi kompetensi kami akan melanjutkan bagaimana polisi-polisi dari Pak Denny, tentunya atas dukungan kawan-kawan terutama di REP, karena Kak Bidin itu membutuhkan kerjasama bersama ya di antara kita semua, karena permasalahan pengembangan itu menjadi salah satu titik perhatian manajemen juga seperti yang disampaikan oleh Pak Rinaldi, termasuk juga bagaimana agenda sinergis menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan juga. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan di awal perkenalan ini, dan mohon bisa diterima lalu dan kurangnya kami, dan mohon masukan-masukan demi kebaikan kita semua. Dan terima kasih Pak Wid atas perkenalannya, Bapak menerima saya bergabung di HR8. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wijaya, kami mohon kembali ke tempat.
untuk Bu Eni jangan lari dulu. Ada lagi kata Bu ini kepada Pak Wedi, kami mohon Pak Suis yang menyerahkan. Pak Swi untuk Bu Eni. Pak Suis, pada Sakarnik. Jangan berhenti ya. Selamat pagi. Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang biasanya 135 kita laksanakan pada pagi hari ini, memang kita rencanakan untuk hari Rabu, sekarang kita laksanakan pada siang hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Yang ini mungkin kesemuanya hadir, enggak ya, 64 orang mungkin yang hadir di 60 di apa namanya di siang hari ini. ada yang cuti. Tadi sudah kita saksikan ada beberapa hal. Yang pertama mengenai ada promosi, dan yang kedua adalah rolling, mutasi di internal atau masih di internal HRC. Yang mutasi dan promosi keluar pertama tadi Bu Eni, saya ucapkan selamat ya Bu ya untuk bergabung dengan unit lain, di mana unit itu sekarang menjadi penggerak produk kita lah, gitu ya. Dan saya besar untuk Bu Eni agar membawa nama baik kita dari HR8, dan tetap besar memakan yang kecil, tetapi yang lambat dimakan oleh yang cepat. Yang lambat dimakan oleh yang cepat. Oleh karena itu kita semua cobalah kita selalu bergerak dengan cepat. Tidak hanya larinya saja, tapi juga kerjanya, mikirnya, mengambil keputusannya dengan cepat. Lalu dari rekan-rekan kita Pak Yahudin yang masuk ke HR8, saya ucapkan selamat bergabung dengan kita Pak di HR83. Di HR83 memang sangat spesifik di sana. Mungkin Pak Samsir bisa menceritakan bagaimana keunikan-keunikan yang ada di HR83. Hampir setiap 3 bulan itu ada keunikan-keunikan yang terjadi, komplain-komplain yang terjadi. Biasanya ujungnya nanti di tempatnya administrasi Pak Wahab, yang sekarang dipegang oleh Pak Dedi. Ya, itu di sana Pak Yudin. Dan permintaan-permintaan itu juga unik. Jadi di tempat kita ini memang unik semua. Lalu Pak Nindya, saya juga ucapkan selamat bergabung di HR8. Terima kasih di tenaga baru dan muda, mudah-mudahan membawa suatu warna baru di HR8 untuk pengembangan kompetensi kita. Kemarin saya juga sudah cerita banyak dengan Pak Nindya, mungkin dengan Pak Denny apa yang sudah dirintis untuk bisa dilanjutkan, yang sudah baik diusahakan untuk menjadi lebih baik, dan yang belum mungkin dikerjakan bisa dioptimalkan untuk diselesaikan oleh Pak Nindya. Memang di HR8 khususnya yang baru masuk oleh Pak Yahudi dan Pak Nindya, di HR8 memang yang merepotkan kita mungkin sama dengan HR9 nature-nya. Kita itu tidak ada job yang ada di area-area. Jadi semuanya adalah di-handle, di remote dari Jakarta ini. Padahal karyawan kita ada di mana-mana, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini yang menjadi unik di kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi challenge kita. Jadi bukan menjadi hambatan, tetapi itu menjadikan harus kita jadikan menjadi tantangan. Nah ini yang kita harapkan dengan masuknya Pak Yahudin dengan Pak Nindya. Dengan kondisi seperti ini, hendaknya kita juga bisa lebih baik dalam penanganannya, dan sudah kita rintis hal-hal yang tadinya itu paperless. Dengan kondisi seperti itu, mau tidak mau kita harus menggunakan IT, ya. Jadi kita manfaatkan IT kita.
kita masuk ke Pak Denny. Barangkali Pak Denny juga saya rasa cuma pindah ruangan saja dari Komdep ke administrasi. Mudah-mudahan juga bisa membawa warna baru di unit administrasi, dan tantangannya juga memang cukup besar di sana, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi. Demikian juga Pak Samsir ya Pak, dari yang tadinya hanya menangani mungkin dari device dan CIS saja, kaitannya dengan program-program karir, termasuk juga yang menangani di sana, lalu administrasi yang banyak di sana. Nah, ini dengan menggantikan Pak Alen, ini skopnya menjadi luas ya, dan kita harapkan apa yang disampaikan Pak Alen, yang Pak Alen tadi dianggap sebagai paranormal, itu adalah intuisi yang mungkin kita akan memperkirakan hal-hal yang akan terjadi. Ini mungkin bisa juga dilanjutkan Pak, supaya kita ya bergabung di DIVNET waktu itu sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih Pak Wahab sudah membantu saya ya. Jadi kita sudah dengan Pak Wahab ini ya teman, ya bawahan, ya atasan, dan ya kakak adik begitu. Jadi sudah sekarang saking lamanya, mulai dari orientasi lalu 11-12 mulai orientasinya juga lama. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Pak Wahab, mulai dari kita ngomong dengan HR 8, mulai dari belum ada ruangan sampai ada ruangan, belum ada dapat ruangan, nggak ada mejanya, meja satu kita pakai untuk bersama, laptop juga hanya satu yang saya bawa dari Bandung, itu kalau berdiskusi gantian. Jadi laptop saya pakai, saya diskusi ke Pak Wahab atau Pak Denny, habis itu laptop itu juga diganti, dipakai, dibuka untuk Pak Wahab dan Pak Denny. Jadi gantian begitu sampai kondisi sekarang ya. Jadi ini juga jeripaya kita semua dari rekan-rekan HR 8. Untuk itu pada Pak Wahab dan keluarga, mudah-mudahan ini bisa bisa lebih mempererat silaturahmi kita, dan dengan berpindahnya ke Bandung itu saya rasa tidak ada masalah, karena sama saja masih tetap juga di HR Center bahwa hanya tadi di sana memang menangani sesuatu yang barangkali beda. Di samping gaji ada hal memang yang ada PDAN ya Pak ya. Jadi ini ada channel nih. Jadi nanti Bu ini sudah keluar, nanti Bu Titi kan ke luar negeri ini tinggal Pak Wahab aja. Masa Pak Wahab kita nggak bisa keluar negeri kan, itu loh gitu ya. Jadi yang saya pesankan adalah dengan Pak Wahab di sana tetap membawa nama baik, dan saya tetap inginkan ditingkatkan Pak Wahab, jadi kerja keras dan cepat tadi, mudah-mudahan di sana juga tetap dibawa oleh Pak Wahab, karena itu menjadi ikon kita untuk bekerja cerdas, cepat dan cermat. Ini apa yang saya titipkan itu tetap dilaksanakan. Dan Pak Alen juga begitu. Pak Alen ini kita bergabung sudah 2,5 tahun, suka duka, dimarahi, dicemooh oleh Kadip Pak EGM ya Pak. EGM kadang-kadang kalau pas prasikja membahas masalah HR itu ya dipakai bulan-bulanan lah. Saya dengan Pak Alen ini sama-sama dengan Pak Satria